Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifuna Masbroto Afifah dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 semester 1. Mata pelajaran Bahasa Indonesia ini terkait dengan teks berita. Nah, sebelum memasuki pada materi pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mempelajari ini diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian berita yang telah didengar maupun dibaca. Kemudian, siswa mampu menentukan unsur-unsur berita yang telah didengar maupun dibaca. Kemudian, siswa mampu merumuskan ringkasan atau kesimpulan dari unsur-unsur berita yang telah dibaca maupun didengar. Kemudian, siswa mampu menanggapi isi berita yang telah didengar maupun dibaca. Kemudian, memasuki pada materi pembelajaran yang pertama, yaitu tentang teks berita. Yang pertama ada pengertian teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud berita adalah keterangan mengenai kejadian atau peristiwa, atau disebut juga dengan suatu kabar. Misalnya, ketika si A waktu di jalan saat ia berangkat ke sekolah mendengar kabar bahwa di persimpangan jalan ada kecelakaan. Dari pengalaman tersebut dapat disimpulkan bahwasannya berita merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang telah didengar maupun dilihat. Materi selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur teks berita. Teks berita memiliki 6 unsur penting di dalam penceritaan peristiwa yang terdapat di dalamnya. Unsur tersebut meliputi 5W dan 1H. 5W dan 1H tersebut diantaranya yang pertama ada what. What di sini merupakan pertanyaan mengenai suatu peristiwa apa yang diinformasikan, sehingga mampu menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua ada where. Where di sini merupakan pertanyaan terkait dengan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga ada when. When merupakan pertanyaan mengenai tentang kapan peristiwa itu sedang terjadi. Yang keempat ada who. Who merupakan pertanyaan mengenai siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian tersebut yang sedang diberitakan. Kemudian yang kelima ada why. Why di sini merupakan pertanyaan mengenai sebab peristiwa itu terjadi yang diceritakan di dalam suatu berita. Yang kelima yaitu ada how. How di sini merupakan pertanyaan tentang bagaimana peristiwa di dalam berita itu terjadi. Materi selanjutnya yaitu tentang struktur teks berita. Di dalam suatu teks tentunya tidak bisa terlepas dengan yang namanya struktur pembangun teks. Di dalam teks berita terdapat beberapa struktur pembangun teks berita, sehingga menghasilkan suatu teks berita yang efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan struktur di sini yaitu sesuatu yang dibangun dengan pola-pola tertentu. Jadi yang dimaksud dengan struktur teks berita berarti penyusun suatu berita sehingga menjadi sebuah rangkaian teks berita. Unsur yang pertama ada orientasi berita. Nah, di sini orientasi berita merupakan pembuka tentang peristiwa yang akan dibicarakan. Kemudian yang kedua ada peristiwa. Nah, peristiwa ini merupakan tahap inti dari berita. Jadi pada bagian ini berita dinarasikan. Setiap peristiwa yang terjadi disajikan secara urut dari awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga ada sumber berita. Sumber berita merupakan bagian teks berita yang berisi mengenai asal muasal didapatkannya suatu peristiwa yang sedang diberitakan. Kemudian materi selanjutnya ada ciri kebahasaan
pembacaan teks berita. Nah, ciri kebahasaan teks berita terdiri atas 4 poin. Poin yang pertama yaitu adanya penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Hal tersebut berkaitan dengan pengutipan pernyataan-pernyataan yang digunakan oleh narasumber berita. Kemudian, yang kedua ada konjungsi yang di sini menyatakan bahwasannya pada penggunaan konjungsi bahwa ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini berkaitan dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang ketiga ada banyaknya penggunaan kata kerja mental seperti mengatakan, menyebutkan, membantah, mengkritik, dan lain sebagainya. Yang keempat, adanya penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Ini adalah salah satu contoh teks berita yang berjudul Ekstrak Propolis Bantu Percepat Pemulihan. Jakarta, uji klinis di RSPAD Gatot Subroto, ekstrak propolis mempercepat proses kesembuhan pasien DBD, demam berdarah dengue. Pasien yang mendapatkan terapi tambahan ekstrak propolis menjalani rawat inap lebih singkat. Senyawa ekstrak propolis dinilai efektif dengan terapi tambahan bagi pasien demam berdarah. Terapi diberikan dari hari ketiga dan keempat perawatan pada pasien derajat 1 atau pada tahap mengalami kebocoran di pembuluh darah. Kata Kepala Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi Departemen Penyakit atau RSPAD Gatot Subroto, Letnan Kolonel Soroy Lardo di Jakarta, Kamis pada tanggal 5 bulan 3 saat publikasi efektivitas senyawa uji klinis demam berdarah dengue. Soroy merupakan salah satu peneliti pada uji klinis tersebut. Peneliti lain adalah dokter spesialis penyakit dalam Kolonel Bagus Sulistyo Budi dan dokter asisten pada Departemen Penyakit dalam RSPAD Gatot Subroto Yongki Iswani Purnama. Propolis adalah bahan perekat yang dikumpulkan lebah untuk membuat sarang steril. Tim peneliti menguji senyawa ekstrak propolis yang merupakan kombinasi propolis dari sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara di Eropa. Menurut Soroy, tim menguji efek inflamasi atau anti peradangan pada senyawa itu. Riset selama Mei 2012 sampai Juli 2013 di Divisi Penyakit Demam atau RSPSD Gatot Subroto bermetode uji acak terkendali. Nah, tercatat 63 pasien berusia 17 sampai 15 tahun mengikuti uji klinis. Rinciannya 31 pasien pada kelompok dengan terapi ekstrak propolis, sedangkan 32 pasien pada kelompok placebo atau tanpa terapi ekstrak propolis. Dosis ekstrak propolis 3 kali 2 kapsul per hari selama 7 hari dengan takaran 200 mg per kapsul. Demikian materi teks berita yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.